Apakah dia wanita yang akan melakukan kencan buta denganku? Halo, nama saya Wang Ziguo. Umur saya 45 tahun. Pekerjaan saya kurir pengantar makanan. Penghasilan setahun 60.000 yuan. Rumah itu atas nama putri saya. Saya tidak punya mobil. Halo, nama saya Chen Yufan. Umur saya 42 tahun. Saya punya perusahaan sendiri. Punya mobil, rumah, dan black card. Dia sekaya itu, kenapa masih ikut kencan buta? Meski gaji saya cuma 5.000 sebulan, tapi uang ini semuanya bisa kuberikan padamu. Tiap bulan saya juga dapat sedikit tunjangan sosial, dan putri saya juga memberiku sedikit uang jajan. Cukuplah untuk biaya hidup. Apa yang kamu tertawakan? Karena kamu salah orang. Bukan? Bukankah ini meja nomor 5 di kedai teh Heming? Ini memang meja nomor 5 kedai teh Heming, tapi di sini hanya melayani anggota tahunan. Kamu sepertinya salah tempat. Tempat yang kamu cari. Seharusnya kedai teh Heming yang di seberang. Di sana tidak ada sistem keanggotaan. Maaf ya, maaf sudah mengganggu. Mohon maaf, maaf sekali. Tunggu sebentar. Jangan lupakan topimu. Oh, terima kasih. Benar juga. Jika kamu tidak memakai syal ini, akan lebih memancarkan karismamu. Sepertinya memang benar kalau tanpa syal terlihat lebih cocok. Maaf, ya, maaf membuatmu menunggu lama. Saya benar-benar minta maaf. Nama saya Wang Ziguo. Umur saya 45 tahun. Sombong sekali kamu. Berani-beraninya membuatku menunggu lama. Dilihat dari sikapmu ini, masih berharap mencari pasangan hidup. Menurutku ya, itu hanya mimpi di siang bolong. Gaji tahunanku 10.000. Sekarang aku jadi kurir. Aku bisa. Hei, tunggu. Bau miskin dari mana ini? Ternyata baunya berasal dari tubuhmu ya. Gaji cuma 60.000 setahun. Tabungan buat peti matimu sudah cukup. Masih berani ingin aku jadi pasanganmu. Dasar kodok buduk yang mau makan daging angsa. Kita bahkan belum sempat mengobrol. Kenapa kamu malah pergi? Jangan pakai tangan kotormu untuk menyentuhku. Dasar kau orang miskin, masih mau gaya-gayaan cari cinta di usia senja. Cuy. Bukan begitu. Aku. Halo Tuan, totalnya 888 yuan. Anda ingin bayar tunai atau pakai kartu? Tapi, aku bahkan tidak ikut makan. Kalau tidak bayar, aku akan lapor polisi. Baiklah. Ban Brazen Hez. Biar aku yang bayar. Ayah, ada apa dengan ayah sebenarnya? Ayah tahu betapa susahnya aku membujuk Bibi Huang agar mau kencan buta dengan ayah. Kenapa ayah mengacaukannya lagi? Kenapa mencarikan ayah pasangan? Susahnya minta ampun? Ini semua salahku. Seumur hidup ini, aku tidak bisa menghasilkan banyak uang. Makanya aku dihina dan diremehkan begini. Aku membuat Ling Ling terus mencemaskanku. Nanti saat aku sudah tua, aku hanya akan kesepian sendirian. Ada perlu apa kalian? Apakah Anda Tuan Wang Ziguo? Ya, benar. Saya kepala pelayan keluarga Chen di kota Longdu, Chen Yishan. Nona besar keluarga Chen. Kami ingin bertemu dengan Anda. Siapa nona besar Chen itu? Orang terkaya di kota Longdu, Direktur Muda Grup Chen, Chen Yuhan. Tuan Wang, silakan masuk. Paman, apakah Anda masih ingat saya? Tadi aku sempat bertanya-tanya siapa, sampai membuat penyambutan semegah ini untuk mencariku. Ternyata Anda. Apa yang kalian lakukan? Jangan bergerak. Mundur, aku akan lapor polisi. Jalan. Enyah kalian. Paman, jika waktu itu bukan karena Anda, saya pasti sudah celaka. Aku selalu mengingat budi baik Anda. Silakan duduk, silakan duduk.
Baiklah, waktu itu hanya kebetulan lewat saja. Tidak perlu dianggap sebagai budi besar. Paman, war came and reason re. Kempenari kamben. Coba Anda lihat. Bagaimana menurut Anda klub pribadi ini? Klub pribadi keluarga Chen itu kan salah satu klub paling elit di kota Longdu. Tentu saja sangat bagus. Kalau begitu, mulai sekarang, klub pribadi ini adalah milik Anda. Jangan begitu. Tidak boleh. Direktur Chen, Anda jangan bercanda dengan saya. Saya, Chen Yuhan, selalu menepati janji. Lagi pula, sejak kecil, ibu saya mengajarkan, budi setetes air harus dibalas dengan kucuran mata air. Selain itu, bukankah kencan buta Anda akhir-akhir ini selalu mengalami kegagalan? Begitu Anda menjadi bos. Di klub pribadi ini, akan banyak tante-tante cantik yang mengantre untuk menikah dengan Anda. Direktur Chen, Anda menyelidiki saya? Hanya saja saat mencari Anda, saya tidak sengaja mendengar beberapa kabar tentang Anda. Sudahlah, masalah ini sudah diputuskan. Di kota Longdu ini, belum pernah ada yang berani menolakku. Baiklah, karena itu sudah menjadi keputusanmu, maka biarlah begitu. Tapi mari kita sepakati dulu dari awal, aku hanya akan membantu mengelola, hanya mengambil uang yang menjadi hakku, 1 sen pun lebihnya. Aku tidak mau. Baik, kita lakukan sesuai keinginanmu. Siapa sangka dapat rezeki nomplok sungguhan orang tua sepertiku yang sudah lama menganggur, malah bisa jadi manajer umum. Apa kamu buta? Ternyata kamu dasar mesum. Beraninya kamu membuntutiku sampai ke sini. Apa kamu tidak punya malu? Siapa juga yang membuntutimu? Jangan terlalu narsis deh. Lalu kenapa kamu bisa ada di sini? Jangan bilang kamu ke sini mau antar makanan. Oh, tidak mungkin di tempat seperti ini. Orang yang datang tidak mungkin makan makanan pesan antar. Kamu pasti menyelinap masuk diam-diam, kan? Apa urusannya denganmu kalau aku kesini? Kalau bukan karena aku malas meladeni. Bulu, orang sepertimu. Kalau orang lain, untuk tamparanmu barusan, 10.000 yuan pun tidak akan cukup. Hei, siapa yang memperbolehkanmu pergi? Melihat tingkahmu yang mencurigakan begini, jangan-jangan kamu sedang berbuat jahat ya? Hei, kamu! Kontrak grup Chen, tak kusangka nyalimu besar juga sampai berani mencuri di sini. Keamanan, mari, Satpam. Manajer Huang, ada apa? Dia menyelinap masuk dan mencuri barang dari sini. Hajar dia habis-habisan, lalu sir dia keluar. Dasar Pak Tua, beraninya mencuri dari kami, dari grup Chen. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana caranya mati ya? Tunggu dulu, kontrak ini bukan aku yang mencurinya. Apa kau ini buta huruf? Atau kau tidak pakai kacamata plus? Sampai tidak bisa melihat dengan jelas. Saran saya, tulisan di kontrak ini, lihatlah baik-baik. Jangan sampai nanti kau memohon ampun padaku. Hah? Memohon padamu? Jangan bermimpi di siang bolong. Hanya seorang pengantar makanan bau. Berani-beraninya menyuruhku memohon ampun. Cih, Benar, aku memang cuma pengantar makanan. Tapi kau juga tidak lebih baik. Bukankah kau cuma wanita tua setengah abad? Wajah keriput dan wanita galak yang tidak laku? Lagi pula, biar ku beritahu ya, dengan temperamen burukmu dan sifat narsistikmu itu, pria mana yang berani menikahimu? Pantas saja di usia segini, kau masih belum laku juga. kau... Mau apa? Siapa yang begitu berani sampai berani menindas orang-orangku? Halo, Manajer Luo. Manajer Luo, dia tidak hanya menghinaku, tapi juga berani mencuri dokumen penting dari grup Chen kita. Siapa yang memberimu nyali sebesar itu? Beraninya mencuri di tempat ini. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Dan kalian berdua, bagaimana cara kalian menjaga gerbang? Kenapa sampai membiarkan pengantar makanan masuk ke sini? Kalau sampai ini merusak citra klub, apa kalian berdua sanggup menanggung akibatnya? Maaf, Manajer Luo. Tenang saja. Ada aku di sini. Tidak akan ada yang berani menindasmu. Manajer Luo memang yang terbaik. Dasar wanita gatal. Bukan hanya narsis, tapi juga wanita murahan yang tidak senang. Pria manapun yang bersamamu, pasti kepalanya akan penuh dengan perselingkuhan. Manajer Luo, lihat dia. Benar-benar tidak tahu diri. Berani sekali bicara besar. Hari ini kamu tamat. Akan kubuat kamu tahu
Apa akibatnya jika berani melawan grup Chen kami? Baguslah. Baguslah. Aku juga ingin lihat kalau kamu menyentuhku hari ini. Kanibun bias, apakah jabatan manajer kecilmu itu masih bisa dipertahankan? Tukang ojek makanan ini sekarang mulai bicara omong kosong. Kalau soal gertakan sambal, kamu memang jagonya. Tapi ini adalah grup Chen, bukan tempat untukmu bertingkah. Manajer Luo, jangan khawatir. Kami berdua akan sekarang juga mematahkan kakinya dan melemparnya keluar, biar dia tidak berani menggonggong lagi. Hei, Tunggu sebentar. ternyata kamu cukup tahu diri. Kakimu sudah melangkah ke tepi jurang, untung saja segera kamu tarik kembali. Manajer Luo, Anda tidak akan melepaskannya begitu saja kan? Tidak. Hanya saja baru-baru ini perusahaan sedang memperhatikan opini publik, tidak ingin ada berita negatif tentang perusahaan. Tapi aku bisa memberimu sebuah kesempatan. Jika kamu bisa memanfaatkannya, aku bisa melepaskanmu. Kesempatan? Jika kamu mau berlutut dan memohon ampun padaku, dan di lobi ini merangkak 3 putaran, mungkin aku bisa melepaskanmu, agar kamu tidak dipukuli habis-habisan. Kamu masih bisa pulang, dan lanjut cari duit. Jadi kurir makanan menukar harga diri demi nyawa. Bukankah ini cara orang kelas bawah sepertimu mencari uang? Haha. Mana cukup kalau cuma merangkak 3 putaran? Kalau mau merangkak, minimal harus 20 putaran. Lihat tampang gembelmu itu, pasti sudah berpuluh-puluh tahun, tidak pernah menyentuh wanita kan? Nanti saat kamu merangkak, aku akan membiarkanmu menggendongku, memberimu kesempatan untuk sedikit bersantai. Hahaha. Tua bangka ini beruntung sekali. Manajer Huang itu masih sangat menggoda. Si tua ini nanti malam saat sedang merasa kesepian, pasti bakal punya bayangan di kepalanya. Itu benar sekali. Aha, ngapain masih bengong di situ? Cepat berlutut dan minta maaf padaku. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu tidak segera berlutut, aku tidak akan sudi kamu gendong lagi. Tua-tua keladi. Jago akting juga dia. Pasti dia sudah tidak sabar lagi. Ingin merasakan kenikmatan dari manajer Huang. 3, 2, 1. Hei, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu memukulku. Kalianlah yang seharusnya berlutut memohon ampun. Kalian juga yang seharusnya merangkak. Kamu berani memukulku? Kalian semua sampah tidak berguna. Serang dia. Berhenti. Buka mata anjing kalian. Lihat ini baik-baik. Kontrak ini pasti hasil curianmu. Tak peduli seberapa banyak kau berdalih, tetap tidak akan bisa mengubah fakta bahwa kau hanyalah pecundang dekil. Sudah tua begini, masih saja berlagak di sini. Mimpi di siang bolong. Manajer Luo, Anda, apa maksud Anda? Apa maksudku? Pak Wang, saya sungguh buta dan tidak mengenali Anda. Mohon kebesaran hati Anda, tolong jangan ambil hati perbuatan saya ini. Pak Wang, Kau memanggilnya Pak Wang? coba lihat dia baik-baik. Gara-gara kau, aku hampir saja kehilangan pekerjaanku. Manajer Luo, kontrak ini pasti palsu dan buatan dia sendiri. Tadi pagi dia masih kencan buta denganku. Dia jelas-jelas cuma seorang pengantar makanan. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan posisi manajer umum klub pribadi keluarga Chen? Apa itu benar? Tentu saja benar. Dia cuma tukang ojek makanan miskin, orang yang gajinya cuma 5.000 sebulan. Mana mungkin dia jadi bos di sini? Aku tanya sekali lagi padamu, apa kau benar-benar yakin? Aku sangat yakin jika dia memang manajer umum di sini, mana mungkin aku berani memperlakukannya seperti ini. Manajer Luo, kalau Anda tidak percaya padaku, apa Anda tidak percaya dengan baju yang dipakainya? Pernahkah Anda melihat ada bos besar yang datang bekerja pakai seragam pengantar makanan? Benar sekali. Apa yang dikatakannya benar? Aku memang hanya seorang pengantar makanan. Tapi kontrak ini asli. Jika kau tidak percaya, tanyakan saja pada direktur muda Chen kalian. Tanya, Direktur muda Chen, ngaca dong. Dan sadar diri sedikit. Cuma orang sepertimu memangnya pantas hajar dia. Karena dia tidak mau berlutut dan memohon ampun, maka biarkan dia merasakan hantaman tongkat ini. Beraninya memalsukan kontrak untuk menipu kami. Kau tamat, beri dia pelajaran. In-car bagian selangkangannya, pukul lebih keras.
masih mimpi mau kencan buta dan cari pendamping hidup, cuy, akan kubuat kau tidak bisa menjadi pria lagi. Biar mampu semua harapanmu itu. Berhenti. Kepala Manajer Chen, kenapa Anda ke sini? Kepala Manajer Chen, mungkinkah dia kepala urusan keluarga Chen Yishan? Bagaimana bisa dia tiba-tiba muncul di sini? Tidak, aku harus memberikan kesan yang baik. Kalau aku bisa mendekatinya, nasibku akan berubah jadi nyonya besar. Apa yang kalian lakukan? Kepala Manajer Chen, dia memalsukan kontrak dan mengaku sebagai manajer umum di sini. Saya dan pengawas Luo baru saja hendak memberinya pelajaran. Tuh, Chen Yishan. Wah, sudah kukatakan pada mereka, tapi tak ada yang percaya. Begini saja, tolong jelaskan pada mereka. Beraninya kau memanggil nama Kepala Manajer Chen secara langsung? Sepertinya kau sudah bosan hidup. Kepala Manajer Chen, jangan khawatir. Saya akan segera memanggil Satpam untuk mengusirnya keluar. Kepala Manajer Chen, kenapa Anda memukul saya? Kamulah yang sudah bosan hidup. Apa kau tahu siapa dia sekarang? Dia cuman pengantar makanan bau. Identitas apa lagi yang dia punya? Dia sekarang adalah pemilik tempat ini. Tidak mungkin. Sekarang kau percaya perkataanku, kan? Tuan Wang, saya telah ditipu oleh nenek tua ini. Benar-benar ditipu. Pak Wang, saya mohon, maafkanlah saya. Saya mohon maafkan saya. Pak Wang, Mulai hari ini, kamu bukan lagi karyawan di sini. Wang Ziguo, tidak Pak Wang. Maaf, saya salah. Saya terlalu bodoh. Saya mohon, berlapang dadalah. Jangan perhitungan dengan saya lagi, ya? Saat aku tidak ingin perhitungan denganmu, kamu malah terus menekan saya. Apa yang kamu katakan tadi, bahkan ingin menjadikanku kasih. Kamu bilang, jangan perhitungan denganku. Apa menurutmu itu mungkin? Mungkin, sangat mungkin. Bukankah kamu sedang mencari pasangan? Mau aku jadi pasangan hidupmu? Aku bisa merawatmu dengan baik setiap hari, akan melayanimu hingga kamu puas. Jika kamu tidak percaya, aku akan ke lantai atas sekarang. Pesan kamar dan menunggumu. Jika kamu sudah merasakannya, kamu pasti akan memaafkanku. Aku merasa jijik. Chen Yishan, aku tidak ingin melihat kedua orang ini lagi. Usir mereka dari sini. Penjaga, segera buat kedua orang ini lenyap dari sini. baik, Pak Wang. Mohon maafkan saya. Pak Wang, saya mohon maafkan saya. Pak Wang, Maaf Pak Wang, ini salah saya karena tidak mendidik bawahan dengan benar. Tidak apa-apa. Ada perlu apa Anda mencari saya? Benar, Nona kami mengundang Anda malam ini untuk makan malam bersama di Pavilion Anlan. Berharap Anda bisa datang. Kebetulan ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Nona Anda. Baiklah, silakan. Perampokan. Dasar nenek tua. Lepaskan. Sudah kuduga. Tasmu ini isinya barang bagus. Sini. Berikan padaku. Lepaskan aku. Tolong. Berhenti. Lepaskan. Maju selangkah lagi, akan kuhabisi dia. Baik, anak muda, dengarkan aku. Kalau kau lari sekarang, paling cuma dianggap percobaan perampokan. Tapi kalau kau sampai membunuh, hukumannya adalah hukuman mati. Jangan coba menipuku. Bro, hajar dia untukku. Jangan bergerak. Diam, Makau. Bang, bukankah rencana kita cuma merampok? Sekarang kau mau membunuh? Kau benar-benar mau membunuh? Aku tidak mau ikut-ikutan. Urus saja sendiri. Kau, Kau. Anda tidak apa-apa? Saya tidak apa-apa, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menyelamatkan saya. Sama-sama. Siapapun pasti akan menolong. Tidak perlu sungkan. Pak, ini ada 500.000. Ambillah. Saya tidak bisa menerima ini. Ini terlalu banyak. Saya tidak pantas menerimanya. Saya tidak bisa mengambilnya. Begini ceritanya. Di dalam tas saya ini, isinya warisan dari mendiang suami saya. Kalau tidak ada Anda, pasti sudah hilang semua. Terimalah dulu. Ini benar-benar tidak bisa saya terima. Ibu, dengarkan saya. Kekayaan jangan dipamerkan seperti ini. Sangat berbahaya jika terlihat orang lain. Simpanlah. Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Jaga keselamatanmu baik-baik ya. Bu, sekarang ibu sudah percaya padaku, kan? Paman Ziguo, orang yang sangat baik. Mengirim orang untuk mengujinya. Benar-benar tidak perlu. Putriku,
Kamu masih muda, kamu tidak mengerti laki-laki. Jika dia benar-benar tidak gila hormat, dia tidak akan menerima klub pribadi keluarga Chen yang kamu berikan. Direktur Muda Chen, maaf sekali. Saya datang terlambat. Paman Ziguo, Anda terlalu sangkan. Panggil saja aku Xiaohan. Aduh, jangan. Itu tidak sopan. Mari, lewat sini silakan. Direktur Muda Chen, sebenarnya kedatangan saya hari ini hanya ingin memberitahu Anda, saya harap Anda mengambil kembali klub pribadi yang Anda berikan kepada saya. Kenapa? Waktu saya menolong Anda, itu bukan karena mengincar uang Anda. Hadiah ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Paman Ziguo, Sampan Menei, sudah kuduga, pandanganku tidak mungkin salah. Kita bertemu lagi. Kenapa kamu ada di sini, Direktur Muda Chen? Apa maksudnya ini? Dia adalah ibuku. Ibu adalah direktur utama Chen Group, dan mulai sekarang akan menjadi pasangan hidupmu. Pasangan hidup? Benar. Sejujurnya, aku selalu mengkhawatirkan ibuku. Aku ingin mencarikannya seseorang yang bisa menemaninya di masa tua. Yang terpenting, orang itu harus tulus padanya, bukan orang yang gila harta atau wanita. Dan kamulah orang yang kucari. Tapi, aku dan Nyonya Chen tidak akrab. Sekarang memang belum akrab, tapi lama-lama juga akan jadi akrab. Perasaan bisa dipupuk perlahan-lahan. Kamu adalah orang yang kupercayai. Aku mempercayakan ibu kepadamu. Aku merasa sangat tenang. Apa paman tidak menyukai ibuku? Tidak. Nyonya Chen sangat anggun dan menawan. Wajahnya sekantik bunga persik. Siapapun yang melihatnya, pasti akan menyukainya. Tapi, kondisiku terlalu pas-pasan. Aku tidak pantas untuknya. Dia juga tidak mungkin menyukaiku. Siapa bilang aku tidak suka? Dengar itu. Kalian berdua saling menyukai. Lalu tunggu apa lagi? Besok, segeralah urus akta nikah kalian. Apa? Nona Chen muda? Besok pagi? Bukankah ini terlalu cepat? Apanya yang cepat? Bukankah 2 hari lalu paman masih ikut kencan buta? Lebih cepat daftar, lebih tenang hatinya. Tak disangka, aku pun akhirnya menemukan pasangan hidup. Gese. Berhenti. Jangan panggil pasangan segala. Kita hanya suami istri di atas kertas. Aku hanya tidak ingin Xiaohan terlalu mengkhawatirkanku. Itu sebabnya aku menikah denganmu. Bahkan jika nanti Anda dengan wanita lain pergi berdansa di taman, aku tidak akan keberatan sama sekali. Aku tidak menari di taman. Aku hanya memberi perumpamaan, lalu villa mewah di Teluk Jinglin adalah hadiah dari Xiaohan untuk kita. Hadiah pernikahan. Kata sandinya adalah 9 angka 6. Satu lagi. Kita hanya suami istri di atas kertas. Jangan pernah memikirkan hal lain yang tidak pantas. Sepertinya, dia bukan orang yang mudah diajak bergaul. Halo? Ayah, cepat pulang, ada kabar gembira. Anda pasti Paman Wang kan? Gagah sekali. Ayo. Silakan duduk. Ling, dia siapa? Dia putranya, Bibi Huang. Hari ini dia sengaja datang untuk bicara dengan ayah mengenai pernikahan ayah dengan Bibi Huang. Bibi Huang bilang dia bersedia menikah dengan Anda. Bahkan dia tidak minta mahar sepeser pun. Ling, kamu tahu tidak kenapa? Keluarga mereka tidak minta mahar? Paman Wang, yang sudah-sudah itu hanya kesalahpahaman saja. Mari kita duduk dan bicarakan ini baik-baik. Bukan begitu? Wang Weichai, aku dan keluargamu tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Pergi sana. Paman. Bukan begitu, Paman. Pergi. Ayah kan sekarang sudah tidak muda lagi. Cari pasangan hidup. Agar ada yang merawat ayah dan juga menemani ayah. Dengan begitu aku baru bisa tenang. Sudah, masalah ini sudah diputuskan. Benar sekali, Paman. Setelah Paman menikah dengan ibuku, kita bertiga akan menjadi satu keluarga. Anak, Huang Weichai, jangan kira aku tidak tahu apa niat terselubungmu itu. Kamu melakukan ini hanya karena aku adalah bos rumah klub pribadi. Makanya kamu menyuruh ibumu menikahiku. Tapi biar ku beritahu ya, sekarang aku bukan bos lagi. Paman Wang, Paman jangan bercanda soal hal seperti ini. Aku tidak bercanda. Nona Chen memberiku sebuah rumah klub pribadi, tapi sudah ku kembalikan padanya. Aduh,
Dasar Pak Tua, apa otakmu sudah miring? Kamu tahu tidak, rumah klub pribadi keluarga Chen itu nilainya berapa ratus miliar. Sudah dikasih gratis malah ditolak. Kau benar-benar orang bodoh yang tak tertolong. Aku. Apa sih yang kalian bicarakan? Wang Wei Chai, kita semua akan segera menjadi keluarga. Kenapa kamu memaki ayah? Memangnya, kenapa kalau aku memaki ayahmu, ayahmu itu tak ada bedanya dengan si idiot ini? Lagi pula, siapa juga yang mau jadi keluargamu? Jangan harap ibuku mau menikah dengan ayahmu. Biar ku kasih tahu kalian, masalah ini tidak bisa selesai begitu saja. Kalian tunggu saja pembalasanku. Tunggu saja kalian. Enya kau. Pergi sana! Apa yang sebenarnya terjadi? Wang Wei Chai. Ling Ling, kemarilah. Ayah jelaskan padamu. Ayah beritahu ya, dulu ayah pernah menyelamatkan seseorang. Sebagai balas budi, dia memberiku sebuah klub pribadi. Setelah si Wang Wei Chai dan ibunya mengetahui hal ini, barulah sikap mereka berubah. Olah, jadi begitu ceritanya. Pantas saja ayah bilang tadi, setelah dikembalikan, sikapnya langsung berubah seketika. Ternyata mereka cuma mengincar uang, makanya baru menghubungiku. Jadi Ling Ling, jangan pernah berhubungan dengan mereka lagi. Tak ada satupun orang baik di keluarga itu. Iya, ya. Ling Ling, Wen, ayah punya kabar baik untukmu. Mulai sekarang ayah tidak akan sendirian lagi. Hah? Ayah sudah menemukan pasangan hidup. Buku nikah? Apa ini benerannya? Tentu saja beneran. Coba lihat ini. Gak nyangka ya ayah, ternyata ayah mencarikanku. Ibu tiri yang cantik begini. Ayah kenal dia lewat cara yang benar kan? Ayah gak sedang menipu dia kan? Kok bicara begitu sama ayah? Apa ayahmu ini seburuk itu? Meskipun tante ini sangat cantik, tapi ayahmu juga tidak kalah keren kan? Aduh, ayah cuma bercanda denganmu. Ayah adalah ayah terbaik di seluruh dunia. Ling Ling, ayah tahu kalau kamu khawatir ayah kesepian dan tidak ada yang menemani. Sekarang sudah ada yang menemani, jadi kamu bisa tenang sekarang. Melihatmu bahagia saja, ayah sudah merasa lega. Tapi, kapan ayah punya waktu untuk membawaku menemui tante yang cantik itu? Begitu ya? Aku harus tanya padanya dulu. Kapan dia ada waktu, nanti baru ku kabari lagi. Oke? Oke. Nona Chen, aku ingin bertemu ibumu di villa pribadi, Teluk Jinglin. Bisa kita bertemu? Bagaimana? Baik, maaf merepotkanmu. Tempatnya di sini, tapi kau tidak ketemu ya? Tuan yang, apa? Anda mencium sesuatu. Ada bau busuk yang tercium. Di mana? Di sana itu, bau itu berasal dari tubuhnya. Jangan terkecoh. Meskipun sekarang dia berpakaian rapi, sebenarnya dia hanyalah tukang ojek pengantar makanan yang bau. Benar kan? Itu yang pernah Anda ceritakan padaku. Pria dari Kencan Buta itu, kan? Wah, benar juga. Memang tercium bau gembel yang menyengat. Orang-orang rendahan seperti dia ini, hidup di dunia saja sudah mencemari udara, apalagi sampai harus menghirup udara yang sama dengan Anda, Tuan Yang. Huang Qiang, jaga mulutmu itu. Aku sudah cukup bersabar dengan tidak menyuruh security mengusirmu dari sini. Aku sudah cukup sopan padamu. Beraninya kau bicara begitu padaku. Kau pikir kau masih bos klub pribadi Chen? Orang sepertimu ini seumur hidup hanya pantas hidup di lapisan masyarakat terbawah. Meski aku bukan bos dari klub pribadi Chen, kau pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Kau, memangnya apa yang bisa kau lakukan padaku? Cuy, sombong sekali bicaramu, bahkan tanpa jeda sedikit pun. Kau tahu tidak, siapa calon pendamping baruku sekarang? Dia adalah presiden dari grup Yang. Bahkan jika kau benar-benar bos klub pribadi keluarga Chen sekarang, dia pun tidak akan berani menyentuh. Apalagi sekarang kau hanyalah sampah pengantar makanan yang bau. Hari ini takdir mempertemukanku denganmu di sini. Aku akan memberimu pelajaran. Berlututlah. Jilat sepatu Shuk Xiang sampai bersih, maka aku akan melepaskanmu. Salahnya sendiri, dia yang cari gara-gara. Menurutku, orang yang harus berlutut dan menjilat sepatu sampai bersih seharusnya adalah dia. Cuma bermodal dirimu? Memangnya kau pantas? Tuan Yang, tolong bantu aku hari ini untuk memberinya pelajaran yang setimpal. Ku beri kau waktu 5 detik. Segera berlutut dan jilat sepatu itu sampai bersih. Jika tidak, kau akan berakhir dengan sangat tragis hari ini. Dengar tidak? Cepat berlutut. Aku juga beri kalian waktu 5 detik.
Jika tidak angkat kaki dalam 5 detik, jangan menyesal. Wah, menyesal hanya bermodalkan kau saja. Tuan Yang tidak perlu memberinya waktu lagi. Beri dia pelajaran biar dia tahu rasa. Sepertinya tebakan Yuhan memang benar. Kompleks kita ini terlalu luas. Ternyata kamu benar-benar tersesat. Ayo pergi. Hei, main pergi saja kalian. Sudah minta izin saya belum? Siapa kamu? Saya Presiden Direktur Grup Yang Sudong. Hari ini dia sudah menyinggung pasangan baru saya. Dia harus menjilat sepatu pasangan saya sampai bersih. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi. Tidak akan semudah itu. Saran saya, segera minta maaf kepada suami saya. Jika tidak, grup yang akan bangkrut. Grup Yang, bagaimanapun juga adalah raksasa bisnis di Longdo. Kamu pikir bisa membangkrutkannya begitu saja? Siapa kamu sebenarnya? Wang Jiguo, dari mana lagi? Kamu bawa orang untuk pura-pura acting? Apa kamu tidak lelah? Biar ku tahu, kasih tahu ya. Wang Jiguo, penghinaanmu padaku sebelumnya akan kubuat kamu membayarnya hari ini. Halo? Apa? Maafkan saya. Mohon ampuni saya. Saya benar-benar minta maaf. Hamba yang bodoh ini telah menyinggung Anda, Pimpinan Chen. Sayang, kenapa kamu berlutut pada mereka? Cepat bangun. Enyah kau dari sini. Semua ini gara-gara kau, perempuan sialan. Apa kau tahu siapa dia? Dia adalah pimpinan grup Chen Yufen. Dan Wang Zigo adalah suaminya. Aku sudah memberikan kalian berdua kesempatan, tapi kalian sendiri yang tidak menghargainya. Ini tidak mungkin. Dia hanyalah sampah pengantar makanan miskin. Bagaimana mungkin dia? Ketua grup Chen sudah menaruh hati padamu. Bajingan, siapa yang kamu maksud? Sayalah si bajingan itu. Saya ini sampah. Dengar baik-baik, orang-orangku bukan untuk kalian sentuh. Mengerti. Segera enyah dari hadapanku. Baik, kami mengerti. Kami pergi sekarang. Ayo pergi. Hei Yufen, lihatlah kamu sudah membuat mereka menderita seperti itu. Mereka pasti tidak akan melepaskanmu. Bahkan jika dia ingin membalas dendam, dia juga harus punya kekuatan yang sepadan untuk melawanku. Ayo pergi. Tuan Yang, saya... Enyah kau. Aku tidak sudi melihat wajahmu lagi. Hei, Yufen, villa ini benar-benar mewah sekali. Tabunganku selama 8 turunan pun tetap tidak akan mampu membelinya. Tapi sekarang, villa ini sudah menjadi milikmu. Oke. Ngomong-ngomong, kamar kita terpisah. Itu kamarku. Tanpa izinku, kamu tidak boleh masuk ke sana. Quorden Ho, aku mengerti. Yufen, ada yang ingin aku bicarakan padamu. Katakan saja. Putriku, dia sangat menyukaimu. Dia ingin sekali bertemu denganmu. Bisakah? Tidak bisa. Bicaralah. Tuan Chen, lahan di North City itu sedang dikuasai paksa oleh sekelompok preman. Proyek jadi tidak bisa dijalankan. Apakah orang-orang dari perusahaan tidak menanganinya? Sudah pernah ke sana, tapi dalang di balik kelompok itu adalah penguasa setempat di North City. Kita belum punya cara untuk menghadapinya saat ini. Aku mengerti. Aku akan segera kembali ke perusahaan. Ada masalah apa di perusahaan? Sekelompok preman menduduki lahan secara paksa. Mereka tidak membiarkan proyek dimulai. Sudahlah, bicara padamu juga tidak ada gunanya. Aku harus kembali ke perusahaan dulu. Hei, aku bisa membantumu. Membantuku? Bagaimana caramu membantuku? Jika aku membantumu dan menyelesaikan masalah ini, maukah kamu membiarkan putriku menemuimu? Dia hanya mengkhawatirkanku. Makanya dia ingin mengenalmu lebih dekat, agar lebih saling mengenal. Baiklah, kalau kamu berhasil, aku akan setuju. Tapi, ini bukan perkara mudah yang bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata. Tenang saja, aku tidak sedang bercanda. Aku akan segera menanganinya. Bom. Hahaha. Kamu bisa main kartu tidak sih? Kartu begini saja kamu, Bom. Kamu mau membuat kerugi ya? Hei, kalian semua sedang asyik main? Siapa kamu? Lahan ini sudah dibeli oleh grup Chen. Aku, mewakili grup Chen, datang untuk meminta kalian pergi. Mimpi kali. Mereka berutang 8 juta pada kami.
lunasi dulu utangnya, maka kami akan segera pergi. Benar, mau kami pergi, tapi tidak mau bayar, mau cari untung tanpa modal ya. Kalian sendiri juga tahu bahwa bos sebelumnya yang berutang pada kalian. Hal ini dengan grup Chen sama sekali tidak ada hubungannya. Kalau tidak ada uang, jangan harap kami akan pergi. Cepatnya sana, benar, cepat angkat kaki. Jangan sampai nanti dibilang kalau kami menindas orang tua. Masih saja belaga di sini. Teman-teman, Pak Tua ini tidak tahu diri. Beri dia sedikit pelajaran. Pak Tua, berani memukul saudaraku, ya? Dulu, saat aku masih berkuasa di kota Longdu, kalian bahkan belum tumbuh bulu. Beraninya kau memukulku. Kau tahu tidak bosku adalah Kak Kuang. Dia tidak akan melepaskanmu. Baiklah, kalau begitu, panggil dia ke sini. Aku mau lihat bagaimana dia tidak akan melepaskanku. Jadi, dia yang menyuruh kalian merampas tanah ini. Benar kan? Iya, Kak Kuang. Dia tidak akan melepaskanmu. Di mana Kak Kuang? Orang sepertimu mau tahu di mana Kak Kuang berada. Mimpi saja kau. Jika kau masih ingin mempertahankan jari tanganmu ini, beritahu aku dengan jujur. Di mana dia? Aku bicara. Kak Kuang, dia suka pijat. Setiap malam dia akan pergi ke pijat kaki, Shang Shui. Mencari orang bernama Zeng Bibi. Kau ke sana saja. Pasti bisa menemukannya. Pergi. Kalian semua, pergi dari sini. Hei, Yufen, bukankah kau ada di kantor? Kenapa kau kemari? Kenapa kau sendirian? Langsung lari ke sini? Apa kau tidak takut terjadi sesuatu? Kau mengkhawatirkanku? Jangan terlalu percaya diri. Aku hanya takut jika aku mati. Bukan hanya mempermalukan keluarga Chen, aku juga tidak akan bisa menjelaskannya kepada putrimu. Tenang saja, aku tidak akan mati. Waktu aku masih muda dulu, aku juga sangat tangguh. Hanya beberapa preman ini takkan bisa menyentuhku sedikit pun. Tenanglah, urusan perusahaan. Akan aku selesaikan semuanya untukmu. Dalang dibalik semua ini, aku sudah tahu siapa orangnya. Biar aku hadapi dia. Atur beberapa orang untuk mengikuti Wang Ziguo. Jika dia dalam bahaya, segera lindungi dia. Ya Tuhan, bukankah ini terapis dari Shang Shui Foot Massage? Terapis nomor 8 yang paling terkenal itu, Zeng Bibi kan? Tubuhnya sangat seksi. Teknik pijatnya juga hebat. Kita orang biasa seperti ini sama sekali tidak bisa menikmatinya. Ku dengar hanya orang kaya dan berkuasa yang bisa membuat janji dengannya. Lekuk tubuhnya luar biasa. Kalau saja dia bisa memijatku semalaman, pasti nikmat sekali. Nona Zeng, Ada apa? aku utusan dari Kak Kuang. Kak Kuang memintaku memberitahumu bahwa dia sudah menunggumu lama. Baiklah, aku akan segera ke ruang pribadinya. Sepertinya preman-preman itu tidak berbohong. Dengan menemukan Zeng Bibi, aku bisa tahu di mana Kak Kuang berada. Berani-beraninya kau menghindariku. Kak Kuang, aku salah. Kak Kuang, aku minta maaf. Kau percaya tidak? Hari ini aku bisa melahapmu bulat-bulat. Berhenti. Siapa kau sebenarnya? Beraninya kau mengacaukan kesenanganku. Aku datang mewakili grup Chen. Hari ini aku khusus menemui Kak Kuang untuk membicarakan masalah lahan di utara kota itu. Lahan di utara kota ya? Beraninya kau menyentuh anak buahku. Nyali juga cukup besar ya. Urusanku saja. Berani sekali kau campuri. Tua bangka, akan kuhabisi kau. Jangan bergerak. Bergerak sedikit saja lengan ini. Maka itu bukan milikmu lagi. Siapa yang memberimu nyali untuk menyentuhku? Aku tidak punya siapa-siapa di belakangku. Jika kamu
masih berniat mengirim orang untuk merampas tanah itu secara paksa? Maaf saja, hari ini aku akan membuatmu keluar dari ruangan ini dalam keadaan tak bernyawa. Kamu tidak akan bisa menyentuhku. Kamu percaya tidak? Aku bisa membuatmu tidak bisa melihat matahari besok. Aku percaya, tapi aku akan menyeretmu bersamaku menuju ke neraka. Bagiku, ini sudah sepadan. Kamu masih muda, masih punya masa depan yang cerah. Kamu belum sempat menikmatinya. Kalau mati, bukankah sayang sekali? Tua bangka, menarik juga, mirip sekali dengan gaya ayahku dulu. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi? Ikutlah denganku. Berapapun uang yang diberikan orang lain, aku akan beri 2 kali. Hal yang kuinginkan tidak bisa kau berikan. Bukan uang? Kau mau wanita? Kalau aku menyetujuinya semudah itu selama bertahun-tahun ini, bukankah karierku akan jadi sia-sia? Hah? Nak mina mininggo. Sudahlah, jangan banyak bicara. Nah, katakan, apa alasanmu menghalangi pembangunan tanah itu? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Begini saja, bos. Yang sebelumnya kabur membawa uangnya. Jika kamu bisa menggantikannya, melunasi gaji 20 saudaraku yang masih menunggak, aku akan segera setuju. Katakan, berapa jumlahnya? 8 juta. Kau pikir aku tidak bisa berhitung ya? 20 orang, gaji setahun sampai 8 juta? Menurutmu itu masuk akal? Tak disangka, meski sudah tidak muda lagi, otakmu lumayan encer juga. Oh, sakit. Aku beri kau satu kesempatan terakhir. Berikan penawaran harga sekali lagi. Of 4 juta. Baik. Akan kutanyakan pada bosku. Wang Ziguo, sudah semalam ini, kenapa kau belum pulang juga? Aku sedang di Shangshui Zudao. Aku sedang bersama Kuangge. Kuangge, kenapa kau bisa ada di tempatnya? Aku akan selesaikan masalah ini dulu. Kuangge bilang dia butuh 4 juta. Setelah itu, dia tidak akan bikin rusuh lagi. Apa? Cukup 4 juta saja? Kalau menurutmu, harganya tidak pantas. Biar aku bicarakan lagi dengannya. 4 juta boleh. Jangan sampai kau memancing kemarahannya. Cepatlah pulang. Iya, 3 juta. Paling sedikit 3 juta. Ini sudah batas terakhirku. Kalau kurang dari 3 juta, sudah tidak bisa dinegosiasikan lagi. Baik, 3 juta. 7. Hehe, setuju hehe. Tapi aku punya satu syarat. Masalah seperti ini, aku tidak ingin melihatnya untuk kedua kalinya. Lahan di utara kota itu adalah wilayahmu. Uang ini sudah kubayar, jadi pabrik itu. Gampang. Sudah terima uang orang, harus bereskan urusannya. Aku jamin padamu, hal semacam ini tidak akan mungkin terjadi untuk kedua kalinya. Baik, dengan jaminanmu ini, aku tenang. Kenapa masih bengong di situ? Cepat siapkan 2 botol minuman keras yang enak. Aku ingin minum dengan kawan lamaku. Tidak mabuk, tidak berhenti. Kita minum sampai mabuk. Hei. Sudahlah, pulang sana. Kamu pergi menemui Kuangge sendirian. Apa kamu tidak takut terjadi sesuatu? Yufen, kamu sudah datang. Aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Berapa banyak alkohol yang kamu minum? Yufen, tenang saja. Kuangge sudah bilang, mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang berani membuat kekacauan. Proyek konstruksi juga bisa berjalan normal. Dan kamu bisa ikut denganku untuk menemui putriku. Hanya demi agar aku menemui putrimu. Kamu sampai melakukan hal senekat itu. Aku tidak nekat. Dengarkan aku. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Lagi pula, kamu kan istriku. Kamu pasti harus menemui putriku. Aku beritahu ya, putriku itu sangat menyukaimu. Berapa banyak sih dia minum? Tak disangka, kamu benar-benar bisa membereskan masalah yang sangat sulit ini. Sepertinya, kamu tidak sepenuhnya tidak berguna. Aduh, Yufen. Aku sudah berjuang mati-matian membantumu. Kenapa malah menyuruhku tidur di sofa lagi? Aduh. Apa yang kau bicarakan?
Ah, bukan apa-apa. Cepatlah bersihkan dirimu dan ganti baju. Kenapa buru-buru? Mau ke mana? Keluarga Chen mengadakan perjamuan amal. Kamu juga bagian dari keluarga Chen. Aku akan membawamu untuk melihat dunia luar. Hei, Yufen, apa ini artinya kamu sudah menerimaku? Jangan terlalu percaya diri. Cepatlah bersiap-siap. Baik, aku segera kembali ya. Tunggu aku ya. Aku urus sesuatu dulu sebentar. Kamu lihat-lihat saja dulu sendiri. Silakan. Paman, Nona Zhang, Paman, tidak menyangka kita berjodoh begini. Bisa bertemu di tempat seperti ini. Soal kejadian terakhir kali, aku belum sempat mengucapkan terima kasih kepada Paman. tidak usah sungkan. Tidak perlu berterima kasih. Yang penting kamu baik-baik saja. Paman, apakah Paman juga ke sini untuk mencari koneksi dengan para pejabat dan orang kaya di kota Longdu? Lihat itu. Itu tuan muda dari keluarga Xiao. Lalu itu Presiden Direktur Grup Li Sheng. Mereka semua adalah tokoh terpandang dari keluarga bergengsi di kota Longdu. Paman ingin kenalan dengan siapa? Aku bisa bantu kenalkan. Terima kasih atas niat baikmu. Tapi aku tidak butuh. Bibi. Tak disangka bisa bertemu denganmu di sini. Tuan muda Shu. Kebetulan sekali. 2 hari ini, bahuku terasa agak pegal. Nanti kalau pestanya sudah selesai, ikutlah ke mobilku. Berikan aku pijatan yang enak. Lepaskan tangan kotormu itu. Siapa kau? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Paham tidak? Nyeri. Kau belum sikat gigi pagi ini ya? Kenapa mulutmu bau sekali? Dasar kamu tua bangka. Kau tahu siapa ayahku? Beraninya bicara seperti itu padaku. Tuan muda Su, maafkan dia. Dia temanku. Dia tidak mengerti aturan di sini. Anda kan orang hebat yang murah hati. Mohon jangan masukkan ke hati. Cepat pergi. Temanmu? Memangnya seberapa besar pengaruhmu menyuruhku untuk mengampuninya? Mauku melepaskannya? Boleh saja. Ikutlah denganku sekarang. Layani aku dengan baik, maka aku akan mempertimbangkan untuk melepaskannya. Kamu tidak perlu ikut dengannya. Dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Aku tidak berani. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Aku adalah sosok yang tidak sanggup kamu lawan seumur hidupmu. Tapi, orang udik sepertimu, bagaimana bisa menyelinap ke perjamuan amal ini? Lewat pintu utama? Maaf. Aku tidak sudi bicara dengan orang bodoh seperti dia. Ayo pergi. Setelah menyinggungku, jangan harap kalian hari ini bisa keluar dari pintu ini dengan selamat. Lihat apa? Meskipun bicaramu belak-belakan, tapi jangan asal bicara sampai membuang kotoran. Sepertinya kalau aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu tidak akan tahu betapa hebatnya aku. Mari kita lihat siapa yang berani membuat keributan di perjamuan amal keluarga Chen. Manager Zhang, bagaimana caramu bekerja? Sampah seperti ini, bagaimana bisa menyelinap masuk? Saya mengerti. Halo Tuan, tolong tunjukkan surat undangan Anda. Surat undangan? Maaf, saya tidak punya. Manager Zhang, dengar itu? Dia tidak punya surat undangan. Dia pasti menyelinap masuk secara diam-diam. Orang semacam ini, menyelinap masuk, pasti punya niat buruk. Pasti ingin mencuri barang-barang di perjamuan ini, lalu membawanya pulang untuk dijual. Saran saya, segera geledah dia sekarang juga. Kalau tidak, jika ada barang yang hilang di perjamuan ini, kau tak akan sanggup menggantinya. Baik, saya mengerti. Mohon maaf, Tuan ini harap bekerja sama untuk kami geledah. Tunggu dulu. We die now. Apa buktimu? Bukti bahwa aku mencuri sesuatu. Jika tidak ada, atas dasar apa kalian menggeledahku? Paman, apa kau benar-benar tidak punya undangan? Tunjukkan saja surat undangannya. Maka mereka tidak akan berani mempersulitmu lagi. Aku benar-benar tidak punya. Lagi pula, aku tidak membutuhkannya. Masih saja berlagak di sini. Manajer, karena dia tidak mau bekerja sama. Sekarang juga, aku perintahkan kau untuk menyeret dia dan interogasi dia baik-baik. Tuan muda Su, maaf, tolong lepaskan dia. Aku akan menuruti kemauanmu. Asalkan lepaskan dia. Boleh saja. Kalau begitu sekarang juga di hadapan semua orang, lepaskan pakaianmu. Maka aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan si tua bangka ini. Tutup mulutmu. Kau tahu, ini acara apa? Ini adalah keluarga Chen, pesta amal yang diadakan keluarga Chen. Jangan biarkan mulut kotoranmu itu mengotori tempat ini. Manajer Zhang, jika orang-orangmu masih belum bertindak juga,
Aku akan langsung menemui Direktur Chen sekarang dan laporkan karena tidak becus bekerja. Tunggu, apa lagi? Cepat bawa si tuan. Seret dia keluar untukku dan interogasi dia baik-baik. Aku ingin lihat siapa yang berani. Sombong sekali bicaramu. Ketua Chen, kenapa Anda kemari? Jangan khawatir, Ketua. Saya akan segera membawa si tua yang mengacaukan tempat ini dan menyeretnya keluar. Mohon jangan marah, Bu. Berani-beraninya menyentuh orangku. Manager Zong, nyali, kamu besar juga ya. Bu Chen, saya tidak tahu dia adalah orang Anda. Saya tahu saya salah. Anda orang yang berjiwa besar. Jangan ambil hati perbuatan saya yang rendah ini. Sebagai manajer hotel, sekaligus penanggung jawab perjamuan, bisa-bisanya melakukan kesalahan sekonyol ini. Sepertinya kamu tidak perlu lagi lanjut. Yufen, tidak apa-apa. Dia hanya menjalankan tugasnya saja. Adapun pria bermarga Shu ini, begitu buka mulut isinya hanya sampah. Kehadirannya di sini benar-benar menodai perjamuan amal ini. Paman, apa yang Anda lakukan? Berani-beraninya Anda langsung memanggil nama Prestige Chen, bahkan membantahnya. Kali ini, dia yang memohonkan maaf untukmu. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Anya. Terima kasih, Bu Chen, atas kesempatannya. Terima kasih, Tuan, karena telah membela saya. Sebenarnya apa identitas paman ini? Bahkan Prestige Chen pun mendengarkan kata-katanya. Dan kamu juga pulang dan beri tahu ayahmu. Kerjasama antara keluarga Chen dan keluarga Shu berakhir sampai di sini. Prestige Chen, tadi saya memang sempat ada pria simpanan. Tidak. Berselisih dengan pria tua simpanan ini. Tapi tidak perlu sampai melibatkan kerjasama antara kedua keluarga kita, kan? Apa yang baru saja kamu katakan tentangku? Aku. Keputusanku sudah bulat. Segera lenyap dari hadapanku. Jika tidak, urusannya tidak akan sesederhana. Pemutusan kerjasama saja. Mohon jangan marah dulu. Saya pergi sekarang. Pergi sekarang. Ikut aku sebentar. Anu, Tanka, sampai jumpa. Sampai jumpa. Yufen, ada apa? Tiba-tiba memanggilku ke sini. Yang barusan itu, gadis yang ada di aula perjamuan. Kelihatannya sangat akrab ya. Maksudmu dia? Waktu aku ke Shangshui Food Massage dulu, dia bekerja di sana. Ditambah kali ini, kami baru bertemu 2 kali. Oh, jadi begitu rupanya. Kenapa? Bau, kamu cemburu? Cemburu? Kamu terlalu banyak pikiran. Aku dan kamu hanya suami istri di atas kertas. Bahkan jika kamu punya wanita lain, aku tidak akan mencampuri urusanmu. Baiklah, aku mengerti. Halo, apa katamu? Ling sakit dan dirawat di rumah sakit. Siapa keluarga dari Wang Lingling? Dokter, saya ayahnya. Bagaimana keadaan putri saya? Tenang saja, dia sudah baik-baik saja sekarang. Tapi dia masih harus diobservasi di rumah sakit. Selanjutnya akan dilakukan operasi. Ini adalah rincian biaya operasi dan rawat inapnya. Anda pergi bayar dulu. 300.000. Dokter, bisakah Anda memberi saya waktu beberapa hari? Hado, saya akan pergi meminjam uang. Mana mungkin? Ini adalah rumah sakit, bukan lembaga amal. Dokter, saya mohon pada Anda, berikan saya waktu beberapa hari saja. Boleh ya? Yes. Biar aku yang bayar. Jangan khawatir. Terima kasih. Yufen. Ziguo, aku sudah meminta orang untuk mengatur Lingling agar dirawat di rumah sakit ini di kamar pasien terbaik. Dan ini adalah kwitansinya. Pegang ini baik-baik. Kalau tidak ada hal lain, ku pergi dulu ya. Terima kasih, Yufen. Apa kamu tidak ikut masuk bersamaku? Kamu, masuklah duluan. Ini pertama kalinya aku bertemu Lingling. Rasanya kurang enak kalau bertemu di bangsal. Benar juga. Begini, Yufen, kamu tenang saja. Uang, Triga, Radut, ini pasti akan aku kembalikan padamu. Kita kan sudah seperti keluarga, tidak perlu seformal itu. Cepatlah masuk, Lingling butuh ditemani olehmu sekarang. Baiklah, kalau begitu aku masuk dulu ya. Ayah, maafkan aku. Sudah membuat ayah keluar banyak uang. Kamu itu putri ayah. Ayah membiayai pengobatanmu, itu sudah menjadi kewajibanku. Uya, Kum, Bibi Chenmu, Musengka, sudah melunasi semua.
Biaya pengobatanmu. Fokus saja pada pemulihanmu, jangan pikirkan hal yang lain. Baiklah. Bangsal ini sudah dipesan oleh Kak Huangku. Kalian berdua, cepatlah keluar dari sini. Aku tidak peduli siapa kamu. Ini adalah bangsal putriku. Yang harus keluar dari sini adalah kamu. Menyuruhku keluar, tahu tidak siapa bosku? Akan kubuat kau mati. Kak Hua, seseorang memukulku. Aku dipukuli orang. Kak Hua, Ada apa ini? beraninya kau menyinggung Kak Hua. Tahu tidak siapa orang di belakang Kak Hua? Dia adalah Kak Kuang. Selamat sekarang. Ayah, sudahlah. Bagaimana kalau kita pergi saja? Putriku, jangan takut. Mau pergi? Sudah berani mengusik orangku. Jangan harap bisa pergi hari ini. Pergilah dari bangsal ini selagi bisa. Kuang Ge kan? Berani sekali bicaramu. Tunggu saja di sini. Kuang Ge, kan? Anak buahmu ingin menghajarku di rumah sakit ini. Sekarang, kau mau tanggung jawab bagaimana? Baiklah, aku menunggumu. Kau kenal Kuang Ge ya? Jangan membual. Begini saja. Aku akan memberimu kesempatan. Serahkan putrimu untuk aku main-main sebentar dengannya. Pikirkanlah baik-baik. Aku akan melepaskanmu. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Tidak mau menyerahkannya, ha? Kalau begitu, biar aku rebut sendiri. Semuanya. Serang. Berhenti. Kuangga, kenapa abang ada di sini? Berlututlah saat bicara denganku. Aku paling benci kalau ada orang yang lebih tinggi dariku. Berlutut. Dan kalian berdua juga. Apa kau tahu siapa dia? Dia ini bos besarku. Berani-beraninya engkau cari masalah dengan bosku? Sudah bosan hidup ya? Bos, maafkan saya bos. Saya memang buta. Tidak mengenali orang hebat. Bos, tolong ampuni nyawa saya. Mengampunimu? Kau sudah menghina putriku. Bagaimana mungkin aku melepaskanmu? Kalian berdua, seret dia keluar. Buat dia cacat. Bos, anak buahku sudah membuat Anda kesal. Mohon maaf atas hal itu. Sudahlah. Sudah tidak ada apa-apa lagi di sini. Putriku butuh istirahat. Kau kembalilah dulu. Baik, saya mengerti. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu lagi. Jangan takut. Wow, Birdie. Oh, Birdie. Sudah tidak apa-apa sekarang. Ayah, kenapa ayah sekarang jadi sehebat ini? Tak disangka cinta masa tuamu ini telah membangkitkan kembali semangat hidupmu. Kamu ini, makanlah apel ini. Lihat pakaianku hari ini. Bagaimana menurutmu? Sangat cantik. Jangan takut. Ling Ling itu, orangnya sangat mudah akrab. Ling Ling, Keturaru, Kay. Lihat, Bibi Chen datang. Wah, Bibi Chen, Anda cantik sekali. Ling Ling pintar sekali bicara. Ini hadiah dari Bibi untukmu. Bibi tidak tahu apa yang kamu suka, jadi Bibi beli semuanya sedikit-sedikit. Bibi Chen, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Tidak apa-apa, terimalah. Ling Ling, terima saja. Bibi Chenmu ini tidak kekurangan uang sebanyak ini. Terima kasih, Bibi Chen. Bagaimana keadaanmu sekarang? Sakitku sekarang sudah sembuh total. Bibi Chen, uang untuk pengobatanku, nanti setelah aku menabung cukup, pasti akan aku kembalikan kepada Anda. Anak ini benar-benar penurut. Ada urusan di klub pribadi yang harus diurus. Aku harus kembali dulu. Ling Ling, kalau begitu Bibi pergi dulu ya. Sampai jumpa, Bibi. Duduklah sebentar. Anu, Rudar, kalau ada urusan pribadi, pulanglah dulu. Pulanglah dulu saja. Aku pergi dulu. Yufen, kenapa kamu selalu menghindariku seperti ini? Ada perlu apa? Meskipun keluarga kita adalah pesaing bisnis, tapi itu tidak menghalangiku untuk mencintaimu. Cintaku padamu bagaikan aliran sungai yang tiada henti. Ketulusan hatiku padamu bisa disaksikan oleh matahari dan rembulan. Jika kamu bersedia menikah denganku, aku bisa berdiskusi dengan kakakku. Minta dia menyerah untuk bersaing dengan keluarga Anda. Kelak, kedua keluarga kita bisa beraliansi dengan kuat. Bukankah itu akan lebih baik? Tidak perlu. Aku juga tidak akan menikahimu. Saya sudah menikah. Aku bisa mengerti jika kamu tidak menyukaiku. Namun,
Tapi kamu tidak perlu mengarang. Alasan sekonyol itu hanya untuk menghindariku. Yufen, Ziguo, aku di sini. Perkenalkan, ini suamiku, Wang Ziguo. Apa kamu sedang bercanda denganku? Dia, pakaiannya saja tidak sampai 100 yuan. Kuberikan waktu 5 detik. Pergi dari sini, sekarang juga. Jika kamu membuatku kesal, akan kubuat kamu tidak bisa hidup tenang di kota Longdu. kamu melecehkan istriku. Dan sekarang menyuruhkunya, begini saja. Aku juga akan memberimu waktu 5 detik. Kamu yang enyah dari sini. Apa kamu tahu siapa aku? Beraninya bicara seperti itu padaku. Percaya atau tidak, akan kubuat mayatmu tidak utuh lagi. Aduh, maaf ya. Maaf ya. Aku tidak sengaja menahan diri. Beraninya kamu memukulku. Memukulmu? This and Menmo. Kamu melecehkan istriku. Satu tamparan ini masih termasuk ringan. Jika ada lain kali, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Ayo pergi. Kemana saja kalian semua, cepat ke sini. Aku akan membunuh pria tua ini. Binatang, berhenti kamu. Hari ini kamu pasti mati. Serang dia. Lihat saja siapa yang berani maju. Sebagai seorang pria, malah bersembunyi di belakang wanita. Apa kamu benar-benar pria? Kalau jantan, maju sini. Biar aku ajari kamu cara bersikap. Yufen, jangan khawatir. Biar aku yang urus. Aku sudah di depanmu sekarang. Kalau berani, hadapi aku sendiri. Kenapa kau membiarkan bocah-bocah ini menjadi laki-laki untukmu? Serang dia. Tidak mungkin. Mereka semua adalah petarung tangguh tinju bawah tanah. Bagaimana bisa kau benar-benar mengalahkan mereka? Ahli bela diri. Hanya kroco-kroco seperti ini, mana pantas disebut ahli? Apa yang mau kau lakukan? Aku peringatkan kau ya. Jangan berani menyentuhku. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Shi akan membuat hidupmu lebih menderita daripada kematian. Lebih menderita dari kematian, ya? Kalau begitu sekarang, aku ingin merasakannya. Apa yang mau kau lakukan? Kakiku patah. Aku peringatkan kau, mulai sekarang, jangan berani ganggu istriku lagi. Jika tidak, lain kali akan kubuat kau lebih menderita. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Untuk kejadian hari ini, terima kasih. Melindungi istriku adalah sudah menjadi kewajibanku. Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Katakan saja. Apa kau benar-benar hanya seorang kurir pengantar makanan? Aku memang hanya pengantar makanan. Kenapa? Hanya pengantar makanan? Seorang pengantar makanan bisa mengalahkan begitu banyak ahli, bahkan menjadi teman Kakuang. Kau pikir aku mudah ditipu? Dengar ya, bukan setiap hari mengantar pesanan. Pesanannya sangat banyak, jadi pengalamanku juga banyak. Jadi, sebenarnya saat putriku memintaku untuk menikah denganmu, aku sudah melakukan penyelidikan latar belakangmu. Jaira menunjukkan memang tidak ada masalah denganmu, tapi ada satu hal yang membuatku penasaran. Ada apa? Data menunjukkan kau tinggal di perbatasan selama 12 tahun. Semua orang tahu pernah terjadi perang di sana. Kemampuan bertarungmu sehebat itu. Kenapa malah kembali jadi kurir makanan? Jadi, pasti ada yang tidak beres di sini. Baiklah, karena kau sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Dulu saat aku menjadi tentara di perbatasan, hanya sebagai staf logistik. Wang Ziguo, apa kau pikir aku bodoh? Tidak, aku mengatakan yang sebenarnya. Karena kau tidak mau mengatakannya, aku tidak akan memaksa. Aku tahu, itu karena engkau belum cukup mempercayaiku. Istriku, maafkan aku, Yufen, demi melindungimu dan keluarga Chen. Aku belum bisa memberitahumu yang sebenarnya. Kau jangan pernah melepaskan mereka. Fang Quan, tenang saja. Kakak pasti akan membalaskan dendamu. Pengawal. Bagaimana hasil penyelidikannya? Tuan Shi, Ziguo memang adalah suami Chen Yufen. Jika kita menyerangnya, aku khawatir hubungan keluarga Chen dan Shi akan menjadi semakin buruk. Lalu,
Kenapa? Berani menyentuh orang keluarga Shiku, pasti tidak akan berakhir baik. Lakukan. Kenapa? Kenapa? Kau marah? Bicara, Pimpinan Chen, terjadi masalah. Gudang perusahaan terbakar. apa? Bagaimana mungkin tiba-tiba terbakar? Untuk saat ini masih belum jelas. Tapi aku bisa memastikan, ini pasti ada orang yang sengaja membakar. Bagaimana situasinya sekarang? Apinya sudah dipadamkan. Namun, tapi seluruh stok barang di gudang, semuanya ludes terbakar. Setidaknya rugi 500 juta yuan. Siapa sebenarnya pelakunya? Ketua Chen, Tuan Chen Yude, meminta Anda kembali ke kediaman lama. Kakakku mencariku? Kak, ada perlu apa mencariku? Halo, Kak. Jangan panggil aku kakak. Mana berani aku menjadi kakakmu? Kau masih berani membawanya ke rumah lama keluarga Chen? Apa kau tahu gara-gara dia? Berapa besar bencana yang menimpa keluarga Chen? Jika bukan karena dia telah menyinggung keluarga Shi. Keluarga Shi tidak akan membakar gudang keluarga Chen. Apa katamu? Api ini dinyalakan oleh keluarga Shi? Kak, itu Shi Fangguan. Dia yang mencoba melecehkanku. Wang Ziguo melakukannya demi melindungiku, makanya dia memberinya pelajaran. Melindungimu? Cih, kau tahu. Keluarga Chen hampir saja dia hancurkan sampai mati sejak mantan suamimu meninggal. Kira aku kau tidak akan menikah lagi. Siapa sangka kau malah menikah dengan sampah macam ini. Bahkan, jika kau menikah dengan Shi Fengquan, itu masih jauh lebih baik daripada menikah dengannya. Kak, apa maksudmu? Apa kau tidak tahu kalau Shi Fengquan sudah lama menyukaimu? Jika kau menikah dengannya, kedua keluarga kita bisa melakukan aliansi yang kuat. Tidak seperti dia. Hanya bisa membawa bencana bagi keluarga Chen. Aku tidak mungkin sudi menikah dengan Shi Fengquan. Beijingan itu. Masalah ini akan kutangani sendiri. Tidak perlu kau ikut campur. Tidak butuh aku? Astaga. Dulu ayah pasti sudah buta. Bukannya memilihku, malah memilihmu menjadi kepala keluarga Chen. Lihat sekarang, keluarga Chen hancur, berantakan karenamu. Chen Yude, apa maksudmu? Kenapa bawa-bawa ayah? Chen Yufen, biar ku beritahu ya, keluarga Shi akan segera bergabung dengan kamar dagang Longteng. Kau ingin menyelesaikan dendam antara dia dan keluarga Shi? Tidak akan semudah itu. Kamar dagang Longteng Adalah kamar dagang terbesar di negeri ini. Dengan dukungan mereka, kita, keluarga Chen, bukan lagi tandingan bagi keluarga Shi. Pantas saja si Shi Fengquan itu begitu sombong belakangan ini. Ternyata dia hampir bergabung dengan kamar dagang Longteng. Kepala keluarga Shi sudah bilang, asal keluarga Chen menyerahkan Wang Ziguo, dia tidak akan mempermasalahkannya lagi. Adikku menukarnya demi kedamaian keluarga Chen. Bukankah itu bagus? Sebagai kepala keluarga Chen, hal pertama yang harus kau pertimbangkan adalah perkembangan keluarga Chen. Menyerahkannya adalah pilihan terbaik bagi keluarga kita. Tidak mungkin. Tanpa seizinku, tak ada yang boleh menyentuhnya. Sebenarnya, keluarga Chen yang penting atau dia? Kurasa kau sudah benar-benar gila. Biarpun kau adalah kepala keluarga. Demi keluarga Chen, aku tidak akan mendengarkanmu. Pengawal, ikat orang ini, serahkan ke keluarga Shi. Aku adalah kepala keluarga Chen. Kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Tidak mementingkan keuntungan keluarga Chen. Kepala keluarga yang lebih mengutamakan orang luar. Kami keluarga Chen tidak akan pernah mengakuinya. Karena kamu bersikeras membangkang, maka sekalian saja kamu ikut diikat. Asalkan kamu menikah dengan Shi Fengquan. Keluarga Chen dan keluarga Shi bekerja sama, jangankan di kota naga. Bahkan di seluruh penjuru Daxia, keluarga Chen kami akan menjadi keluarga yang paling terpandang. Chen Yude, sekarang aku akhirnya mengerti kenapa Tuan Besar Chen memilih Yufen sebagai kepala keluarga dan bukannya memilihmu. Beraninya kamu mengejekku. Cue, baiklah, baiklah. Lagi pula kamu sudah diambang kematian. Bicaralah, sesukamu selagi bisa. Cepat habisi dia. Berhenti. Coba saja kalau ada yang berani menyentuh ibuku. Yuhan, Paman harap kamu bisa mengerti situasi. Ibumu ingin keluarga Chen hancur. Apa kamu masih mau membantunya?
Kalau kamu mau jadi anjing penjilat, jadi saja sendiri. Keluarga Chen, kami punya harga diri yang tinggi. Kami tidak akan pernah sudi menjilat demi menyenangkan orang lain atau menumbalkan anak sendiri. Chen Yuhan, beraninya kamu bicara begitu pada pamanmu? Meskipun di dalam surat wasiat kakekmu memberikan setengah asetnya kepadamu. Itu bukan alasan bagimu untuk tidak menghormati orang tua. Aku tidak hormat pada orang tua. Aku mendengar semuanya dengan jelas. Kamu ingin mengorbankan ibuku dan paman Ziguo. Kamu saja tidak peduli pada ikatan keluarga. Untuk apa aku harus segan padamu? Yuhan, kamu tidak tahu betapa kuatnya keluarga Shi sekarang. Keluarga Chen kita saat ini sama sekali bukan tandingan bagi mereka. Kau sendiri yang takut. Kami tidak takut sedikit pun. Dulu, Anda hampir membuat grup Chen bangkrut. Ibukulah yang membangkitkan kembali grup Chen. Dan akulah yang membuat nilai pasar grup Chen meningkat berkali-kali lipat. Jika keluarga Shi bersikeras ingin berperang, maka aku akan melawan mereka sampai akhir. Keluarga Chen, lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Presdir Chen, Aduh, Presdir Shi. kalian terlalu berprasangka. Kami keluarga Shi sama sekali tidak pernah terpikir untuk berperang dengan keluarga kalian. Sebaliknya, ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Apa yang Anda lakukan di sini? Aku datang ke sini, bukankah untuk menunjukkan ketulusanku? 5 hari lagi adalah perjamuan 3 tahunan Kamar Dagang Longteng. Ini adalah surat undangannya. Asalkan bisa masuk ke perjamuan itu, maka kalian akan mendapatkan kualifikasi untuk bergabung ke Kamar Dagang Longteng. Tidak ada rezeki nomplok yang jatuh dari langit. Katakan, apa syarat darimu? Pertama, serahkan orang bernama Wang Ziguo ini kepada keluarga Shi. Kedua, Yufen, kau harus menikah denganku. Tidak mungkin. Kau tidak tahu diri. Jika begitu, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. 5 hari lagi, saat keluarga Shi kami telah bergabung dengan Kamar Dagang Longteng, keluarga Chen kalian, bersiaplah untuk dihancurkan. Yufen, apakah asalkan mendapatkan surat undangan dan membuat keluarga Chen bergabung ke Kamar Dagang Longteng, maka kita bisa menghentikan orang-orang keluarga Shi agar tidak bersikap angkuh lagi? Baiklah, aku akan mendapatkan surat undangannya dan membiarkan keluarga Chen kalian masuk ke dalam Kamar Dagang Longteng. Apa kau tahu apa yang kau bicarakan? Lucu sekali. Membual kok tidak pakai otak dulu. Hanya mengandalkanmu saja. Bermimpi saja kau bisa mendapatkan surat undangan itu. Kau berani bertaruh denganku? Taruhan apa? Taruhan, apakah aku bisa mendapatkan undangannya? Dan apakah aku bisa membuat keluarga Chen bergabung dengan Kamar Dagang Longteng? Lalu bagaimana jika kau kalah? Jika aku kalah, aku akan menceraikan Yufen. Aku akan mendatangi keluarga Shi kalian sendiri. Dan biarkan kau melakukan apapun padaku. Ziguo, kau sudah gila? Jika dia ingin cari mati, jangan kita halangi. Biarkan saja dia. Tenang saja, aku pasti akan menang. Jika kau kalah, aku ingin semua sahammu dan kakakmu di grup Shi. Baik, 5 hari lagi akan menjadi hari kematianmu. Wang Ziguo, apa sebenarnya yang kau pikirkan? Kenapa kau harus bertaruh dengannya? Yufen, tenanglah. Aku pasti akan mendapatkan surat undangannya. Mana mungkin kau bisa menang. Lebih baik aku pergi menjilat keluarga Shi, supaya nanti setidaknya mereka memberiku jalan untuk hidup. Paman Ziguo, apa kau benar-benar bisa menang? Nona Chen, tenang saja, karena aku sudah mengatakannya. Maka, pasti akan kulaksanakan. Baiklah, kalau begitu aku percaya padamu. Yuhan, kenapa kau juga ikut-ikutan bodoh? Keluarga Chen kita saja tidak bisa mendapatkan undangannya. Bagaimana bisa Paman Ziguomu itu mendapatkannya? Kartu ini berisi 3 juta. Cukup untuk biaya hidupmu selamanya. Sebaiknya kau segera tinggalkan kota Longdu. Yufen, bukankah kau selalu ingin tahu identitas asliku yang sebenarnya? Setelah aku menyelesaikan masalah ini, aku akan memberitahumu secara langsung. Aku kembali. Datanglah ke kota Longdu. Temui aku di kedai teh Heming. Pelaksana tugas Ketua Pavilion Longyin, King Long, memberi salam atas kembalinya Tuan Ketua. Berdirilah kalian semua. Sudah 5 tahun, tak disangka. Aku,
King Long bisa bertemu kembali dengan Tuan Ketua. 5 tahun yang lalu, terjadi pemberontakan di dalam pavilion Longyin. Seseorang mencoba menjebakku hingga membuatku nyaris kehilangan nyawa. Karena itu, aku mengganti nama dan identitas, lalu bersembunyi di kota Longdu ini. Kalian harus berhati-hati. Jangan sampai membocorkan kabar bahwa aku masih hidup. Dimengerti. Kali ini Tuan Ketua memanggil bawahan. Apa perintah anda? 5 hari lagi, bantu aku mendapatkan surat undangan Kamar Dagang Longteng. Dan juga tugaskan orang khusus untuk mengawal aku dan keluarga Chen sampai ke lokasi perjamuan. Siap. Yufen, Bagaimana? lihatlah. Aku sudah tahu engkau pasti bisa melakukannya. Tapi kenapa menurutku ini berbeda dengan surat undangan milik Shi Fangquan kemarin? Mungkin ini pesanan khusus. Oh iya, di mana kakakmu? Dia pasti pergi menjilat Shi Fangquan. Sepertinya sekarang dia sudah sampai di lokasi perjamuan. Oh iya, bagaimana cara kau mendapatkan surat undangan ini? Yufen, begini ceritanya. Dulu saat aku masih di Bianjeng, aku mengenal seorang tokoh besar. Dialah yang membantuku mengurusnya. Jadi begitu rupanya? Ayo kita pergi. Tidak perlu. Tidak perlu. Sebentar lagi akan ada mobil khusus yang menjemput kita. Kalian berdua, saya manajer Guo dari Kamar Dagang Longteng. Saya bertugas menjemput kalian berdua untuk menuju ke lokasi perjamuan kami. Bagaimana? Buka mata kalian lebar-lebar. Terima kasih Tuan Shi. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa masuk ke sini. Jangan sungkan. Silakan nikmati acaranya. Saya permisi dulu, mau mengobrol dengan beberapa teman. Ya, baik, Tuan Shi. Tidak disangka, aku, Chen Yude, bisa juga masuk ke ruang perjamuan Kamar Dagang Longteng. Ini benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Bagaimana bisa kalian masuk ke sini? Apa hubungannya dengan? Kalian pasti menggunakan nama keluarga Shi agar bisa menyelinap masuk, kan? Kau pikir semua orang sama sepertimu? Suka menjadi anjing? Apa katamu? Beraninya kau menghina pamanmu? Sepertinya hari ini aku harus benar-benar memberimu pelajaran. Kau berani memukulku. Memang kau yang pantas dipukul. Kalau kau mau jadi anjing, silakan saja. Tapi jangan bawa-bawa keluarga Chen. Ikut jatuh bersamamu. Beraninya kau di perjamuan Kamar Dagang Longteng membuat keributan. Tunggu saja pembalasanku, penjaga. Kemari. Ada yang membuat keributan. Coba kulihat siapa yang berani menyentuh orangku. Ya ampun, ternyata yang mereka pukul adalah orang-orang keluarga Shi. Keluarga Shi akan segera bergabung dengan Kamar Dagang Longteng. Beraninya kalian memprovokasi keluarga Shi. Apa mereka sedang cari mati? Yufen, ternyata kau juga ada di sini. Dia bermarga Chen. Sejak kapan dia jadi orangmu? Kuk. Aku adalah anjing keluarga Shi. Tuan Shi. Begitu aku membereskan mereka, aku akan membuat keluarga Chen tunduk pada keluarga Shi. Siapa yang memberimu keberanian? Beraninya kau merendahkan dan menjual keluarga Chen seperti itu? Tentu saja karena keluarga Shi, karena kau sama sekali tak pantas menjadi lawan keluarga Shi. Bicara, tadi siapa yang memukulmu? Aku. Kenapa? Tuan Shi, mereka menggunakan namamu untuk masuk ke ruang perjamuan, bahkan berani memukulku. Tuan Shi, Anda harus memberi mereka pelajaran yang setimpal. Berani sekali kalian. Beraninya memukul orang-orangku. Cepat, berlututlah di aula perjamuan. Tuan Shi, apa perintah Anda? Orang-orang ini tidak punya surat undangan, tapi berani membuat keributan di sini. Seret mereka semua keluar. Patahkan kedua kaki mereka. Kalian benar-benar berani. Bahkan di acara perjamuan Kamar Dagang Longteng pun, kalian berani menyelinap masuk. Pengawal, seret mereka keluar. Tunggu. Apa kau tidak mau bertanya lagi? Apakah kami benar-benar punya undangan? Tuan Shi bilang tidak ada, maka pasti tidak ada. Tidak perlu bertanya lagi. Pengawal, seret mereka keluar. Tunggu, kami punya surat undangan. Kami bahkan di layanan jemputan khusus. Dijemput dan diantar ke sini. Layanan jemputan khusus? Bualanmu
sudah kelewatan. Apa kau tahu, orang yang bisa menikmati fasilitas seperti itu adalah orang-orang macam apa? Bahkan hari ini pun, hanya ada satu tokoh besar yang bisa mendapatkan perlakuan istimewa itu. Tokoh besar? Macam apa? Tentu saja sosok penting dari Pavilion Longyin. Sosok penting dari Pavilion Longyin itu adalah bos besar yang paling berkuasa di seluruh negeri. Menurutku, kalian ini lebih baik jangan di sini. Membuang-buang waktu saja. Tapi kau... Shi Fengguan, apa kau mau mati? Sudah diberi muka, malah tidak tahu diri. Cepat kemari. Hajar mereka. Tunggu apa lagi? Cepat serang. Berhenti. Tak disangka, bahkan manajer Guo dari kamar dagang Longteng pun datang. Hari ini sungguh ramai sekali. Manajer Guo, ada angin apa Anda ke sini? Siapa yang mengizinkanmu bertindak kurang ajar di sini? Aku. Manajer Guo, saya Shi Fengguan dari keluarga Shi. Mulai sekarang, keluarga Shi kami akan segera bergabung dengan kamar dagang Longteng. Nantinya, keluarga Shi, apa kalian merasa layak? Manajer Guo, apa maksud Anda berkata begitu? Tuan Wang, mohon maaf. Bagaimana Anda ingin menghukum mereka? Manajer Guo dari kamar dagang Longbeng ternyata membungkuk dan meminta maaf kepada Paman Zi Guo. Apa? Kau benar-benar mengenal manajer Guo? Siapa sebenarnya identitasmu ini? Mustahil. Ini sungguh mustahil. Dua orang ini merusak pemandanganku. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Bawa mereka berdua, seret keluar sekarang. Beraninya kamu? Cepat. Siapa yang berani menyentuh adikku? Lepaskan. Kakak datang di saat yang tepat. Orang-orang ini tadi mempermalukanku di depan umum. Kakak harus memberi mereka pelajaran setimpal. Siapa yang berani menindas adikku? Aku. Kak, dia ini yang namanya Wang Ziguo. Terakhir kali kakiku, dialah yang mematahkannya. Berani-beraninya menindas adikku. Hari ini kau jangan harap bisa keluar dengan utuh dari aula perjamuan ini. Tuan Shi, saran saya, lupakan saja. Tuan Wang adalah orang yang sama sekali tak bisa kau usik. Bahkan jika pendukung di belakangmu adalah wakil ketua, aku takut itu pun tidak akan berguna. Hanya demi dia, hari ini aku akan menghabisinya dan tak akan ada yang berani melawanku. Tapi aku bisa memberimu satu kesempatan. Serahkan istrimu untuk dimainkan oleh adikku sebentar. Lalu berlututlah dan menggonggong seperti anjing. Maka aku hanya akan mematahkan keempat anggota tubuhmu tanpa mencabut nyawamu. Apa kau sudah bosan hidup? Beraninya kau di depan umum menghina istriku. Lepaskan kakakku. Berhenti? Siapa yang berani buat keributan di wilayahku? Tak disangka, Wakil Ketua Kamar Dagang Longteng juga datang. Ternyata hari ini bisa melihat begitu banyak tokoh besar. Di hadapanku, berani-beraninya berbuat onar di sini? Masih belum mau lepaskan? Ziguo, kamu tidak perlu demi dia mengotori tanganmu dengan darah. Paman Zi Guo, BID, Wakil Ketua Kamar Dagang Longteng. Bukan orang yang bisa kita lawan. Cepat lepaskan dia. Kakiku. Kakiku patah. Menghina istriku bisa lolos dari hukuman mati, tapi hukuman tetap menanti. Di hadapanku, berani memukul orangku. Memangnya kamu siapa? Ketua. Dia cuma tukang ojek pengantar makanan sialan. Dia itu menantu numpang di keluarga Chen. Mereka bertiga sama sekali tidak punya surat undangan. Mereka mencatut namaku untuk menyelinap masuk ke sini. Ketua, Anda harus memberi mereka pelajaran setimpal. Tidak ada surat undangan? Pengawal, seret mereka keluar. Tunggu sebentar. Siapa bilang aku tidak punya undangan? Benarkah? Kalau begitu, coba tunjukkan padaku. Ada yang tidak beres. Undangan kita semua ada tinta emasnya dan terbuat dari kartu yang tebal. Undangannya cuma pakai kertas biasa dan sudah sangat lecek. Pasti itu palsu. Surat undangan ini, kalau mau memasukkan, buatlah yang lebih niat. Panggil anak buah di luar masuk, patahkan kedua kakinya. Biar Tuan Shi dan putranya bisa tenang. Lihat baik-baik. Ini adalah surat undangan yang ditulis langsung oleh ketua kalian. Kalau tidak percaya, tanya saja padanya. Tanya ketua? Kamu ketagihan berakting ya? Wakil ketua, hari ini ketua memang khusus memerintahkan kami menjemput mereka dengan mobil pribadi. Apa? Dia benar-benar datang dengan mobil pribadi ketua? Katamu mereka semua adalah tokoh besar.
Lihatlah penampilan mereka ini. Mungkinkah itu? Ketua, orang seperti dia ini memang keras kepala dan tidak akan menyerah sebelum hangkur. Dia sudah kecanduan berakting. Hari ini, aku harus memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Hubungi ketua sekarang juga. Bongkar kedok aslinya. Halo, Ketua Wang. Di sini ada orang bernama Wang Ziguo. Dia bilang, Anda mengirim mobil khusus untuk menjemputnya. Apakah Anda mengenal orang ini? Hari-hari indahmu sudah berakhir. Tentu saja kenal. Kalau tidak kenal, untuk apa aku memberinya undangan khusus dan mengutus orang untuk menjemput mereka? Apa otakmu sudah tidak beres? Bahkan tulisan tanganku saja, kau tidak mengenali. Aku peringatkan kau, layani Tuan Wang dengan sangat baik. Jika pelayanannya tidak memuaskan, kamar dagang Longteng akan hancur total. Maafkan saya, Tuan Wang. Saya memang buta karena tidak mengenali Anda. Mohon ampuni nyawa saya. Bangunlah. Aku bisa mengampunimu, tapi keluarga Shi tak akan pernah kulepaskan. Tuan Wang, saya memang bodoh dan tidak tahu diri. Saya bersedia menepati taruhan kita dan menyerahkan semua saham kepada Anda. Mohon ampuni kami. Mengampuni kalian? Kalian sudah menghina Yufenku? Masih berani minta dilepaskan? Sudah terlambat. Mulai detik ini, keluarga Shi dilarang bergabung selamanya dengan kamar dagang Longteng. Sekarang, boikot mereka di seluruh kota. Pengawal, seret mereka keluar. Biar aku yang membawa mereka pergi. Tunggu sebentar. Cepat sekali kau berubah sikap. Lebih cepat daripada membalik telapak tangan. Maafkan aku, adik ipar. Aku tahu aku salah. Ampuni kakakmu ini ya. Bisa saja aku bisa melepaskanmu. Tapi ada satu syarat. Katakan saja. Bukannya kau sangat tidak sudi menjadi bagian dari keluarga Chen? Kalau begitu, mulai hari ini, keluarga Chen telah menghapus namamu. Wakil ketua, ini adalah istriku, Yufen. Mengenai bergabungnya keluarga Chen ke kamar dagang Longteng, tolong diurus. Masalah ini, sebelum perjamuan hari ini selesai, saya akan selesaikan semua prosedurnya untuk keluarga Chen. Anda tenang saja. Wang Ziguo, terima kasih banyak untuk hari ini. Tapi, siapa kau sebenarnya? Kenapa bahkan ketua pun begitu hormat kepadamu? Sepertinya sudah waktunya memberitahunya yang sebenarnya. Sebenarnya. Tuan Pavilion, saya sudah menemukannya. Petunjuk tentang orang yang mencelakaimu waktu itu. Bagus. Aku mengerti. Aku akan menemuimu. Yufen, tunggu sampai aku bereskan masalah ini. Baru nanti ku jelaskan padamu ya. Baiklah, aku menunggumu. King Long, King Long, King Long. Apa yang kau temukan? Pengkhianat dari masa lalu itu ternyata adalah tetua di pavilion kita. Tetua? Yang mana? Saat ini belum ada petunjuk pasti. Tapi hamba punya sebuah rencana. Jika mereka tahu Anda masih hidup, mereka pasti tidak akan bisa menahan diri dan segera bertindak. Begini saja. Sebenarkan berita bahwa aku masih hidup. Secara diam-diam. Siap. Bawahan ini akan segera melaksanakannya. Keluarga Shi benar-benar hancur. Hancur sudah. Siapa Anda? Bagaimana Anda bisa masuk? Ini adalah lambang dari tetua Pavilion Longyin. Anda adalah tetua Pavilion Longyin. Aku ingin kau membunuh Wang Ziguo. Asalkan kau membunuhnya, maka Pavilion Longyin kami akan menyokong keluarga Shi kalian menjadi yang terkuat di kota Longdu. Bahkan di seluruh Daxia, grup nomor 1. Tapi bagaimana cara aku membunuhnya? Tangkap Chen Yufen dan ikat dia. Dia adalah orang yang paling berarti bagi Wang Ziguo. Baik, aku mengerti. Bagus sekali. Tuhan akhirnya memberikan keluarga Shi kami sebuah kesempatan. Wang Ziguo, kau tunggu saja pembalasanku. Yufen. Halo Yufen. Halo? Wang Ziguo, jika ingin menemukan istrimu, datanglah dalam waktu 20 menit ke gedung terbengkalai di Linyuan tahap Ivy. Terlambat sedikit saja habis dia. Jika aku mendapati kau membawa orang lain, aku akan langsung membunuh istrimu. Siapa kau sebenarnya? Halo?
Ketua Pavilion, apa perintah Anda? Istriku diculik. Aku curiga ini ulah pengkhianat. Mereka tahu aku belum mati. Benar saja, mereka mulai tidak sabar. Beraninya mereka. Berani menyentuh Yufen. Akan kupastikan mereka membayar harganya. Ketua Pavilion, saya akan segera kirim orang untuk menyelidikinya. Jangan. Itu hanya akan membuat mereka waspada. Dengarkan aku. Kau siapkan beberapa orang. Dan bersembunyilah di lokasi yang kuberikan nanti. Tunggu perintah saya setiap saat. Baik, Ketua Pavilion. Beraninya kau menyentuh Yufen. Akan kubuat kau memohon untuk mati. Kenapa kau menculikku? Tentu saja, demi suamimu tercinta itu, aku sudah bersusah payah. Hanya untuk menghabisinya. Tak sangka, dia ternyata masih hidup. Aku dan dia hanya suami istri kontrak. Percuma saja kau menyindir aku. Benarkah? Aku beri dia waktu 20 menit. Tapi ternyata dia tidak datang. Sepertinya ucapanmu benar. Kalau begitu, kau sudah tidak punya nilai guna lagi. Lepaskan aku. Berhenti. Wufang. Wufang. Lepaskan istriku. Maka, aku akan ampuni nyawa anjingmu itu. Ampuni nyawaku? Benar-benar lelucon yang konyol. Istrimu ada di tanganku sekarang. Berlutut kau. Jangan percaya padanya. Cepat pergi. Berlutut. Ikat dia. Baik. Lepaskan aku. Meski engkau seorang ketua pavilion, lalu kenapa kau tetap harus tunduk padaku? Jangan lupa, meski begitu, aku tetap takkan melepaskannya. Beraninya kau menipuku. Memangnya kenapa kalau aku menipumu? Siapa yang menyuruhmu hidup kembali? Jabatan ketua pavilion itu seharusnya menjadi milikku. Wang Ziguo, kau tamat sekarang. Setelah kau mati, aku akan memperkosanya, lalu membunuhnya. Biar istrimu itu menemanimu di alam baka. Berhenti. Lepaskan dia. Wang Ziguo, apa pesan terakhirmu? Bagaimana bisa kau melepaskan diri? Hanya seutas tali sampah. Kau pikir menjadi tuan pavilion. Itu semudah itu. Dulu saat aku masih di kota perbatasan, aku sudah sering menghadapi hal seperti ini. Serang dia. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau pikir aku tidak waspada? Di sekelilingku, sudah kusiapkan penembak jitu. Tuan Pavilion, aku mohon ampuni nyawaku. Tuan Pavilion, ampuni aku. Mengampunimu? Kau mencoba membunuhku dan menculik istriku. Lalu sekarang minta diampuni? Apa menurutmu itu mungkin? Tunggu saja ajalmu di sini. Jangan takut. Ziguo, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Irfan, sebenarnya aku... Sudahlah, di dalam hatiku, kau sudah lama menjadi suamiku yang sesungguhnya. King Long. Tuan Pavilion, bawahan telah menyelidikinya. Keluarga Shi yang membantu Irfan merencanakan semua ini. Keluarga Shi lagi. Kali ini, aku tidak akan melepaskan mereka. Segera keluarkan perintah buronan senilai 10 miliar untuk menangkap Shi bersaudara. Siap. Yufen, mari kita pulang. Yuhan sudah menunggu kita untuk makan malam. Ya, ayo pergi.